Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jamaah Masjid Al-Faruq. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, atas limpahan rahmat-Nya, atas taufik dan hidayahnya, sehingga kita semuanya dapat hadir di tempat ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian diikuti dengan menghadiri kajian ilmiah setiap pekannya. Jamaah yang Allah muliakan, beberapa waktu lalu kita membahas hadis pertama dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Walaupun belum sempurna dari fawaid yang kita bahas, akan tetapi kita memasuki pada pagi hari ini hadis kedua, yang mana kesimpulan dari hadis pertama, seluruh perbuatan seorang hamba, seluruh apa yang dilakukan oleh seorang hamba, i'tiqadiyah, fi'liyah, maupun baik ibadah secara zahir maupun batin, itu semuanya bergantung dengan niat, karena niat adalah asas di dalam beramal soleh. Berapa banyak orang yang niatnya menyimpang sehingga amalan yang banyak itu tidak bernilai di sisi Allah. Berapa banyak yang amalannya sederhana, walaupun kecil dan sedikit, dia iringi dengan niat yang benar, dia awali dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang besar. Bahkan amalannya itu seperti sebuah gunung besar, ganjaran yang Allah siapkan disebabkan benarnya niat. Jadi niat ini adalah asas di dalam beramal soleh. Apapun aktivitas ibadah yang kita lakukan, apapun aktivitas yang nilainya manfaat, kita awali dengan niat agar kita mendapatkan ridho, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, hadis ini pun diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis yang menjelaskan tentang maratibuddin, yaitu tingkatan-tingkatan agama. Dimulai dari Islam, kemudian iman, dan kemudian ihsan. Kita akan bahas hadis yang pertengahan, ya. Kalau disebut panjang, masih ada hadis yang lebih panjang daripada matan hadis yang kita akan bacakan ini, ya. Al-hadis tsani, hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan, dari sahabat Umar, semoga Allah meridhoi. Qal, dia telah berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi asy-sya'r la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi
sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lam min as-sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-'urata al-'ala ri'a asy-syai yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabisa maliyan. Thumma qala ya Umar adri man as-sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Atakum yu'allimukum dinakum. Ma'asyar muslimin yang Allah muliakan, barusan kita telah mendengarkan dan saya bacakan hadis yang sangat lengkap dari hadis kedua dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bersendiri hadis yang mulia ini tentang maratibuddin. Beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin, pada suatu hari, irtala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, syadidu sawadi sya'r, dan sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharu safar, dan tidak ada tanda-tanda padanya bekas perjalanan. Kalau dikatakan safar, jamaah yang Allah muliakan, safar itu perjalanan yang sangat jauh. Maka Umar mengatakan, laki-laki ini dengan baju yang sangat putih, bersih, rambut yang sangat hitam, tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan, ya, maka kaget, terheran-heran. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada di antara kami mengenal orang tersebut. Jadi benar-benar orang yang asing. Tapi kalau orang asing biasanya kan, kalau bukan penduduk kota Madinah, secara otomatis orang tersebut pasti musuh, terlihat lelahnya. Anehnya bukan orang penduduk kota Madinah, tidak ada yang kenal, tapi laki-laki tersebut dengan penampilan yang sangat, bahasa sekarang itu matching ya, sangat keren, sangat rapi, sangat bersih. Tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan dan para sahabat tidak ada yang mengetahuinya. Ya. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai laki-laki itu duduk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian laki-laki tersebut itu mendekatkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Sebagian para ulama meletakkan kedua tangan itu di atas pahanya sendiri. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya meletakkan kedua telapak tangan itu di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan ia bersimpuh meminta pelajaran, ia meminta info, bertanya berkaitan dengan perkara agama. Waqala, kemudian laki-laki ini berkata, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Diketahui oleh dan dikenal ya, kalau ada hadis yang berkaitan dengan kalimat ya Muhammad, yaitu bisa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi, atau biasanya berkait kalimat ya Muhammad itu biasanya itu orang-orang Arab Badui yang berkata kepada Nabi ya Muhammad. Adapun kalau para sahabat sangat memuliakan ya Nabiullah, ya Rasulullah, ya. Jadi orang tersebut berkata ya Muhammad, ya, seakan-akan beliau
menampilkan diri seperti seorang anak Badui. Ya, seakan-akan orang yang tidak mengetahui apa-apa. Wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Kabarkanlah kepadaku, ya, perkara tentang Islam. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau mempersaksikan diri, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan benar melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kalau di sini wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan ibadah haji tatkala engkau mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Kemudian Allah terus mengatakan qala sadaqta. Ya, wahai Muhammad, apa yang engkau katakan itu benar, bahasa kita. Jadi dia ngomong, apa sih Islam wahai Muhammad? Kemudian Nabi mengatakan engkau bersaksi kepada Allah, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, laksanakan siam di bulan Ramadan, dan engkau berhaji tatkala engkau mampu. Engkau benar wahai Muhammad. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami sangat heran dengan laki-laki tersebut, orang tersebut yang asing ini. Dia bertanya, dia pun membenarkan. Ya, seakan-akan dia orang kaya ngetes ya. Dia bertanya, dijawab oleh Nabi, kemudian mengatakan sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Nabi, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku berkaitan dengan iman, atau perkara yang berkaitan dengan iman. Qala tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada rasul-rasul, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian Allah tersebut mengatakan qala sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Qal, Nabi bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, seandainya engkau tidak dapat memposisikan dirimu dapat melihat Allah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, maka posisikanlah bahwasanya Allah itu melihat dirimu. Dan ini derajat yang sangat tinggi, ihsan ini ya. Seseorang berlaku ihsan, ini maratibul Islam, maratibul din yang paling besar. Ya. Di mana kita seakan-akan ibadah itu seakan-akan dilihat oleh Allah. Seandainya kita tidak mampu menghadirkan diri, menghadirkan hati kita ini dilihat oleh Allah. Setiap perilaku kita, khususnya ibadah kita, fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ya, maka andai-andailah seandainya kau itu dilihat oleh Allah dalam perbuatan ibadah. Qala fa akhbirni 'anis saa'ah. Ya Rasulullah, kabar ya Nabi, ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu hari kiamat. Qala man mas'ul 'anha bi'a'lam min as-sa'il. Orang yang bertanya tidak tahu, ya, orang yang ditanya, maaf, al-mas'ul, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya kita sama-sama nggak tahu, ya, tentang hari kiamat tidak ada yang tahu. Qala fa'akhbirni 'an amaratiha, maka kabarkanlah kepadaku, beritahulah kepadaku apa tanda-tanda hari kiamat itu. Ya, kemudian Nabi mengatakan antalidal amatu rabbataha. Ya, seorang budak itu
melahirkan tuannya. Wa antal hufatal uratal ala. Engkau lihat orang yang tidak memakai alas kaki, ya, yang telanjang, maksudnya tidak beralas kaki, al-ala, berlomba-lomba, ri'a asy-syai' yatatawwaluna fil bunyan, yaitu mereka berlomba-lomba untuk membangun gedung, membangun bangunan. Ya, maksudnya ada orang miskin, ya, tanda hari kiamat itu ada seorang ini gak punya apa-apa tapi bisa bangun rumah. Dia bisa bangun rumah yang layak, bahkan bisa bertingkat-tingkat. Ya. Summan talaqa fala bisa maliya. Kemudian orang laki-laki tersebut itu pergi. Maka aku terdiam sejenak, kata Umar. Summa qala, kemudian Nabi berkata, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa yang bertanya barusan? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Umar berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya, setiap sahabat yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perkara agama, ketika dia tidak mengetahui, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kemudian Nabi bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara agama kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang Allah muliakan. Hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita tentang maratibuddin. Yang pertama adalah Islam. Ya, ini adalah syarat awal. Seseorang yang ingin masuk menjadi kaum muslimin, dia harus memeluk agama Islam. Yang pertama adalah syarat orang beragama Islam. Makanya kalau kita melihat mu'alaf, ya, dia tidak diajarkan berkaitan dengan perkara wudu, sholat, ya, yang diajarkan oleh kita ketika dia memasuki Islam mengucapkan kalimat syahadat. Karena ini awal seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan pertanyaan, apakah kita yang dilahirkan oleh orang tua yang beragama Islam perlu dengan mengucapkan dan mengulang kalimat syahadat? Jawabannya apa, Pak, Bu? Perlu apa tidak? Tidak perlu. Karena secara fitrah, ya, kita ini semuanya beragama Islam. Ya, kecuali orang yang sudah dilahirkan dari Nasrani, ya, dari Majusi, Buddha, ya, bukan di luar agama Islam, kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya, dia harus mengucapkan kalimat syahadat sebagai ikrar pertama kali, ikrar awal untuk kesungguhan dirinya masuk ke dalam agama Islam. Dan syahadat ini adalah kalimat kunci seseorang ketika ia menjalani kehidupan ini dengan meyakini dan mempersaksikan Allah bahwasanya Rabb-Nya dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, maka dengan syahadat ini seseorang pun akan mengakhiri kehidupannya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir kehidupannya, man qala akhiruhu la ilaha illallah, barang siapa yang tapi ketika nyata hidupnya telah berakhir, detik-detik, ya, Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut mencabut nyawa kita, itu berbeda perharanya. Orang yang mencintai harta seakan-akan dia mati. Ya, karena dia memikirkan dirinya, keadaan dirinya pada saat itu dia sedang menjalani fitnah dan ujian kematian. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang di akhir kehidupannya menjelang detik-detik akhir kehidupannya itu dia akan menghadapi fitnah, yaitu syaitan menggodanya. Sampai kita mau mati pun syaitan menggoda kita, jemaah Allah muliakan. Bayangkan bagaimana kita dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan mudah. Itu membutuhkan taufik, membutuhkan perjuangan, hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba, dan itu pun pilihan. Kalau kita nanti mendapati ada orang yang mau sakaratul maut, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, gak usah banyak-banyak la ilaha illallah. Karena dalam hadis enggak, man
ya, mentakilkan itu biasanya mentalakikan ya bahasanya ya, mengajarkan. Talak itu artinya mengajarkan. Orang yang wafat itu dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha. Makanya kalau kita sibuk suruh ya bergantian anak ada 5, ya udah sip pagi saya biar minta libur sama bos, atau saya minta nanti jam kerja saya ditambah ya, si pagi saya, siang saya. Jadi di ABC anak itu udah punya jadwal. Malam saya nggak apa-apa ya, saya 6 jam kuat dan jam 12 jam 6 nanti diganti. Kenapa? Jangan sampai orang tua kita yang sedang sakaratul maut dia sulit untuk mengucapkan kalimat syahadat. Kalau kita bisikan dia tahu, oh ya, ini anak saya mengajarkan, dia nggak bisa bicara, tapi secara naluri dia tahu anakku mengajarkan kalimat syahadat la ilaha illallah, la ilaha illallah, istighfar, astagfirullah, la ilaha illallah. Itu karena itu aja yang apa yang dianjurkan. Kalau memang orang tua kita banyak dosa, memperbaiki istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Ini diajarkan oleh Nabi ya. Pada para sahabat, kalau ada orang yang mau meninggal terus ya ajarkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Ganjarannya surga. Walaupun dia banyak dosa apapun. Ya. Sebanyak buih di lautan. Kalau kalimat akhirnya la ilaha illallah, ini mengindikasikan orang ini selamat dari azab Allah. Ya. Kemudian syahadat yang kita ikrarkan ini berkonsekuensi. Memiliki konsekuensi yang sangat besar agar seseorang tidaklah beribadah dan menyembah melainkan hanya kepada Allah semata. Dan dia pun mempersaksikan wa anna Muhammadar Rasulullah. Rasul Muhammad itu adalah Rasul Allah. Jangan sampai kita menyikapi Nabi SAW kedudukannya seperti Allah. Bahkan malaikat yang sangat mulia pun seperti malaikat Jibril alaihi salam, ya, sebagian manusia ada menyembah malaikat karena malaikat memiliki kemuliaan. Tubuhnya dan postur tubuhnya itu sangat besar. Satu lembar ya, atau satu sayap malaikat Jibril itu menutup ufuk, bayangkan besar sekali malaikat. Ufuk itu tempat terbenamnya matahari itu. Pak, ya, bagaimana dengan 600 sayap yang dimiliki malaikat Jibril? Ini udah semuanya udah badan malaikat Jibril nih, jas apa? Postur tubuhnya malaikat Jibril udah menutupi dunia dan seisinya. Bayangkan satu sayap aja bisa menutupi ufuk. Besar sekali. Malaikat besar, malaikat mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, malaikat itu adalah hamba yang senantiasa melaksanakan apa ya Allah perintahkan dan tidak pernah memaksiati Allah. Tapi malaikat, bayangkan ya, sebesarnya malaikat, segagahnya malaikat, tetap dia adalah hamba Allah. Ya, apalagi Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tokoh ataupun penghulu para nabi dan rasul. Ya, Sayyid itu berarti dia adalah orang yang paling utama di antara nabi dan rasul. Kita tidak boleh berlebihan dan melecehkan. Ya, ada orang yang berlebihan menyikapi nabi seperti siapa? Allah. Bahkan dia bertawassul kepada nabi, meminta doa, meminta sesuatu dengan jahnya nabi, kedudukan nabi. Banyak salawat-salawat yang sangat ya menggiring kita kepada kekufuran. Na'udzubillah. Maka salawat yang ringkas apa Pak? Ibu yang Allah muliakan, salawat yang ringkas apa yang diajarkan oleh Nabi. Kita mencukupkan apa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu salawat Ibrahimiyah yang kita baca setiap salat. Itu yang paling utama. Nggak ada salawat yang lain. Nggak ada Allahul Kafi, maknanya bagus, ya. Atau salawat badan, salawat apapun, apalagi salawat Nadia, ya, salawat yang mengandung kekufuran. Dan ini banyak dilantunkan di masjid-masjid karena tidak tahu ya mana salawat yang sahih,
innaka Hamidum Majid. Itu aja. Enggak ada selawat yang paling utama kecuali apa yang diterangkan oleh Nabi. Kita mencukupkan itu aja. Terkadang kita lupa. Hari Jumat kita dianjurkan untuk berselawat. Mungkin di antara kita, mungkin banyak di antara kita yang terluput untuk berselawat. Hari Jumat dianjurkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Banyak di antara kita yang terluput membaca surat Al-Kahfi. Kenapa? Yang disyariatkan aja sudah kita pun sulit melakukannya atau kita tidak istiqomah, apalagi yang tidak disyariatkan. Ada yang tidak disyariatkan, orang banyak yang istiqomah. Sedangkan yang disyariatkan dia tidak kerjakan. Ini berbalik 180 derajat ya dari perkara yang diperintahkan. Yang kita berdoa kepada Allah, ya. Makanya setiap subuh itu doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Minta sama Allah. Bahwa pada mimpi Allah mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbal, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara Islam yang kedua adalah yaitu wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Kita harus tahu nih urutan rukun Islam, rukun iman, ihsan itu apa? Supaya kita mengevaluasi, oh ternyata rukun kedua adalah mendirikan salat. Bagaimana seseorang dikatakan Islam, dia harus bersamaan fi'ilnya dengan melaksanakan sholat. Ustaz, bagaimana kalau orang ada yang orang Islam yang nggak sholat? Banyak nggak Pak Bu? Banyak. Bukan sedikit orang nggak sholat, sangat banyak. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Banyak orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kemudian nusukku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Coba kalau seseorang merenungikan ini doa istiftah ya. Kita kalau mulai sholat Allahu Akbar ya, kemudian di antara doa istiftah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba kalau seorang tahu konsekuensi dan tahu kandungannya, maka dia tidak mau hidupnya ini diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh pekerjaannya, oleh bisnisnya. Dia harus tahu bahwasanya hidup dan mati itu untuk Allah, sholatnya, sembelihannya untuk Allah. Maka dalam ibadah kurban Allah mengingatkan kepada kita, la yanalullah luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalullah luhumuha dima'uha. Tidak akan sampai daging dan darah yang dipersembahkan oleh seseorang dalam berkurban, tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Dan bagian dari ketakwaan adalah kita menyerahkan hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Salat dan sembelihan kita hanya untuk Allah. Ini adalah tujuan seorang mukmin. Visi misi kita bagaimana untuk Allah, dan ini berkaitan dengan hadis yang pertama. Seluruh amalan ibadah kita niatkan untuk Allah, ya, supaya berbuah pahala. Jadi kita punya prinsip bagaimana setiap amal soleh saya berbuah pahala, itu aja. Ya berarti satu harus menghadirkan dia ikhlas karena Allah. Karena ada amal soleh tidak berbuah pahala Pak Bu, sangat disayangkan. Ya ada orang yang menyumbang sampai ratusan juta miliar, dia hanya mau namanya dipampang di nomor pertama. Tapi saya pribadi salut kalau orang menyumbang dengan jumlah yang besar, dia tulis nama saya hamba Allah. Terkadang di sekolah ataupun yayasan saya ada jemaah yang menyumbang Ustaz hamba Allah. Terkadang saya tulisnya nama beliau, kan dia nggak tahu. Ya kenapa? Terkadang untuk memotivasi. Misalkan nama Muhammad jemaah Masjid Al-Faruq misalkan, nggak apa-apa pernah ternyata orang Jawa pun ini memotivasi orang yang dekat. Atau boleh seseorang mengiklankan namanya di posisi pertama, tapi dia tetap menjaga hati. Misalkan pernah saya ungkapkan di sini, saya utarakan. Misalkan ada lingkungan kita orang-orang lumayan, dia nggak mau mendermakan hartanya, ya
kita sebagai kelompok utama, kita menjadi motivasi bagi yang lainnya. Nama Muhammad, Bapak Muhammad telah menyumbang misalkan 10 juta. Padahal para orang yang kulit jangan 10 juta, ya 100.000 aja udah dia nggak mau. Ini kayaknya ini uang itu kayaknya udah punya saya. Walaupun buat masjid, buat sekolah, kayaknya nggak bisa. Untuk panti asuhan dan yang lainnya. Padahal itu adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka boleh seseorang mengiklankan ketika itu ada maslahat. Saya ulangi, mengiklankan nama kita ya dengan menyumbang sekian, memotivasi, ada maslahat di situ supaya menyadarkan orang-orang untuk menyumbang, itu tidak masalah. Akan tapi ada menyumbang tetap menjaga hatinya. Ya, seperti itu. Jadi sholat adalah rukun Islam yang kedua. Dan sholat adalah awal pertama kali amalan yang akan dihisab di hari kiamat. Ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang amalan sholatnya, karena ini yang dihisab pertama kali sebelum kita berkaitan dengan tijarah kita, berkaitan dengan muamalah kita, berkaitan dengan ibadah kita terhadap istri kita. Ya, orang yang sudah berumah tangga itu sebenarnya ladang ibadah. Tapi ladang ibadah itu bisa dikotori tatkala ada pengkhianatan dalam rumah tangga. Dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita, yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Kata Nabi, apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amalan. Apabila buruk sholatnya, ya maka buruk amalan yang lainnya. Ini indikasi bahwa sholat itu adalah barometer bagi diterimanya amal soleh. Barometer makbulah, ya, penerimaan ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang benar sholatnya. Maka perhatikan sholat kita, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Di antara rukun sholat kita harus tumakninah. Enaknya kalau orang berjamaah, ya dia harus mengikuti imam. Kalau dia sendiri gak tumakninah, dia harus tumakninah ngikutin imam. Ada juga orang yang sudah berjamaah tapi dia tidak tumakninah. Imam sami Allahu liman hamidah, dia ikut gerakannya sama imam. Padahal tunggu dulu sampai imam selesai. Sami Allahu liman hamidah. Nah, tunggu dulu baru kita. Ini sami Allahu liman hamidah bareng. Ini takutnya kita mendahului imam. Takut gerak, ada juga orang sami Allah baru sami Allah dia udah begini. Ya, cepet-cepet kayak dia imam. Banyak orang yang tidak mengikuti imam. Bahkan yang ancaman dari Nabi, ya khawatir kata Nabi. Ya, orang tersebut, orang yang mendahului imam, dia akan diganti kepalanya dengan kepala keledai. Alhamdulillah. Ini sabda Nabi. Ya, kalau mau coba-coba jadi kepala keledai itu bisa terjadi. Ya, Nabi tidak pernah berbohong. Ya, kalau kita yang sering mendahului imam, mohon ampun kepada Allah. Ya, karena ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan itu untuk diikuti. Jangan sampai kita mendahului gerakan imam. Ini terkena ancaman Nabi. Kepala jadi kepala keledai. Kalau percaya Ustaz, ya silakan aja. Terus ini ya, Allah Maha berkuasa ya. Misalnya Allah buktikan di saat ini. Untuk saat ini kita belum pernah dengar ada yang diganti kepala keledai. Mungkin di zaman Aimah ada. Saya pernah mendengar ini cerita saya, makanya saya nggak mau bawakan. Takut nggak sahih, ya, takut nggak sahih, ya, takut ini cerita Israelian atau bukan sahih. Saya ada orang yang senantiasa dia itu mendahului imam sehingga kepalanya diganti kepala keledai di zaman ulama Aimah Arba'ah, ya. Tapi saya nggak mau bawakan, khawatir ya ini tidak sahih. Tapi sabda Nabi ini wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berucap, tidaklah Nabi bersabda melainkan sesuatu yang Allah wahyukan kepadanya. Hati-hati. Ya, banyak ya kaum muslimin kalau di masjid umum di pinggir jalan kita lihat. Ya, kalau anak-anak masih mending, apalagi yang belum balik, yang belum kenal beban taklif, belum terkena beban taklif maksud saya. Yaitu mungkin anak-anak bercanda itu hal yang masih masih ditolerir ya.
kalau orang tua ya udah kena beban taklif, sholat seumur umur dia tidak tumakninah, bahkan oleh imam, ini nggak ada apa pengaruh nanti dari sholatnya, hanya gerakan saja, naudzubillah. Ya, jadi sholat adalah perkara utama yang wajib dijaga oleh seorang mukmin. Kemudian waktu tiaz zakat, ya, yaitu engkau menunaikan zakat. Zakat itu ada dua, ya Bapak Ibu. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ya, zakat mal itu adalah zakat yang dimiliki oleh seseorang selama 1 tahun, ya sudah mencapai haul dan hartanya telah mencapai hisab, nisab maksudnya. Ya, nisab itu kalau diukur 83 gram emas, ya. Emas satunya berapa? Misalkan sekarang 700 yang bagus. Gramnya ini yang emas yang bukan emas biasa, ya, emas yang bagus kan 700.000 dikali 83 aja coba. Berapa puluh juta? Bapak Ibu punya uang atau harta di ATM, ya, senilai harga emas yang 83 dikalikan 750.000, coba dikalkulkan aja. Nah, itu hasil dari itu tidak berkurang, mencapai 1 tahun bahkan bertambah, maka kita wajib mengeluarkan zakat mal atau zakat harta sebanyak 2,5%. Ustaz, itu diperuntukkan untuk siapa aja zakat mal? Untuk apa? Kaum muslimin, para duafa, fuqara dan masakin, atau serahkan ke masjid yang akan mengatur dan mengelolanya. Ini saya mau zakat mal, ya, zakat mal kalau disalurkan, ya, kepada orang yang berhak menerimanya, seperti itu. Kemudian ada zakat fitrah. Para ulama menegaskan kenapa setelah selesai kita melaksanakan siam di bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk menunaikan atau mengeluarkan zakat fitrah kita. Fitrah itu artinya zakat jiwa. Jadi antara para ulama mengatakan ini sebagai bentuk, ya, menyempurnakan ibadah puasa seseorang. Menyempurnakan dari apa? Menyempurnakan dari perkara-perkara cacat di dalam ibadah siam. Ada orang puasa tetap gibah, orang puasa tetap durhaka sama orang tuanya, orang puasa tetap durhaka pada suaminya, atau suami berbuat zalim kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ya, menyakiti orang. Dalam puasa itu tidak menutup kemungkinan matanya tidak bisa dijaga dari hal yang haram. Disinilah ada syariat dan hikmah terbesar Allah mensyariatkan zakat fitrah, ya, untuk sebagai kafar, bahasanya, ya, kata para ulama, sebagai kafar dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba selama sebulan penuh dalam melaksanakan ibadah puasa. Ternyata ibadah puasa ini belum bisa menahan diri seseorang dari apa? Dari dosa dan kemaksiatan. Ya. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash, kata Nabi. Berapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasa melainkan lapar dan haus. Dan ini berlaku untuk puasa sunnah, bukan puasa wajib saja Bapak dan Ibu. Puasa sunnah senang apa saja. Karena yang dimaksud Nabi adalah puasa Ramadan benar, tapi ini mutlak untuk segala jenis puasa, baik puasa wajib maupun sunnah. Jangan sampai, tapi kita memang ada seperti apa, ya, direm, ya, kalau puasa itu coba. Biasanya mata kita jelata, ya Bapak Ibu. Coba kita puasa kemarin, puasa Muharram 9-10, bayangkan kita keluar ada aurat, kita berusaha menjaga, padahal kita dari aurat. Kita di jalan ada musik-musik, kita berusaha kita tutup telinga. Ini ada suatu rem, ya. Makanya puasa itu kata Nabi, secara lahir dia belum punya modal materi, belum punya. Kemudian secara batin dia belum siap. Ada orang yang mampu materi tapi batin ada kan orang sekarang dia terus bekerja. Kenapa? Mentalnya belum siap untuk menikah. Mentalnya belum siap untuk menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Ya, ada orang yang mentalnya siap, nggak punya materi. Ini juga sama, belum siap. Jadi dua-duanya, mental materi, mental dari sisi psikologis sama kemampuan. Ya, dia itu udah bekerja. Jangan sampai kita menyanyiakan istri kita. Dia pemuda, jangan saya mau nikah belum punya pekerjaan, itu juga
ini namanya mentalnya bagus ya memberikan, tapi tidak diiringi dengan usaha untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga kita, khususnya istri kita, teman hidup kita. Karena orang tua yang menyerahkan anaknya itu, dia harus yakin nih bisa gak nih membawa anak saya kepada surga pertama kali. Jangan salah orang tua itu dianggap dia bisa makan anak saya aja gak. Maka anak pondok itu dikatakan apa? Ya, nanti mau makan apa? Nah ini nih, lulusan pondok orang tua perempuan pasti ngomong, mau makan apa? Ya jawab, makan nasi, ya kan? Pasti kita makan. Paham maksudnya bahasa orang tua. Mau makan apa itu nih, anaknya bisa gak makan anak saya? Sebenarnya masing-masing bawa rezeki ya. Ini sebagai orang tua, kalau nanti ada anak perempuan yang misalkan ayah, abi, ini ada calon saya, kerjanya apa? Nah, pasti kerjaannya, ya kan, bukan ya nanti sholat apa enggak, sholat apa enggak, kerjaannya dulu, ya kan? Ya itu lumrah, nggak apa-apa. Pekerjaannya apa? Ya itu lumrah, karena seorang tua orang tua itu mau ya anaknya itu bahagia, pasti. Ya itu wajar, tapi yang pertama kali gimana ibadah anak? Oh dia besar pondok, alhamdulillah, sholat rumah berarti dijaga. Baru keluarganya seperti apa, dari keluarga apa? Keluarga darah biru atau darah merah, ya kan? Oke kan darah merah semuanya, darah biru nih, yang susah ya darah biru, ya kan? Maksudnya keluarga yang bermanfaat, ya kan? Pasti itu gak jauh-jauh. Kita yang udah ngaji pun lihatnya apa dari sisi harta. Ustaz tak pakai lumrah, boleh, tapi jangan itu segalanya. Yang penting agama. Bahkan Nabi mengatakan kepada siapa? Orang yang menikah, fadfar bidzatid din. Dalam fadfar bidzatid din talibat yadak. Nabi mengajarkan dan mengarahkan dan membimbing pemuda, ya, ketika mau memilih pinangan itu, ya, boleh memilih nasabnya, ya, kecantikannya, ya, kemudian apalagi kecerdasannya boleh. Tapi kata Nabi yang paling penting adalah pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Ingat, ini perkataan Nabi, hadis sahih. Jadi pemuda, orang tua, ya pun demikian, melihat asal hidup anaknya, lihat agamanya, baru hartanya. Ada harta nomor satu bu ya, atau oke, agama oke gak beda, saya terima. Padahal agama dulu, karena ini akan memberi keberuntungan. Ya, karena bukan hanya di dunia saja, ya, calon mantu kita mendidik dan membimbing anak perempuan kita. Karena setelah akdu nikah sudah beralih, ya, beralih apa, tanggung jawab. Ya, secara otomatis sebenarnya orang tua perempuan ini sudah menyerahkan. Ya, jangan sampai diserahkan kepada orang yang fasik, nggak pernah sholat. Ini naudzubillah. Anak kita senang banget, cinta mati, sampaikan. Kamu mau kebahagiaan dunia, mungkin dapat ini, tapi kebahagiaan akhirat tidak dapat. Ya, kasih pandangan dan yang lainnya. Ya, baik. Jadi zakat fitrah atau zakat jiwa itu dikeluarkan ketika seorang selesai ia melaksanakan ibadah saum Ramadan. Makanya paling utama itu mengeluarkan zakat itu di malam, dan sesuai hadis yang sahih sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu lebih utama. Tapi kebanyakan para fuqara itu membutuhkan apa? Di malam ini takbiran. Kenapa? Supaya bisa dimanfaatkan, berasnya bisa dijual lagi. Dia mau beli baju lebaran, kasih beras itu lebih utama. Walaupun uang pun dari sisi guna itu diperbolehkan. Walaupun sebagai ulama itu bukan mengharapkan ya, yang paling ini nanti ada dinar dan dirham. Tapi di zaman Nabi tidak mau memerintahkan sahabat untuk keluarkan dinar dirham, ya, untuk zakat fitrah. Dengan apa? Dengan satu sok gandum, ya, atau kurma, ya. Bayangkan Nabi memerintahkan demikian. Tapi ya kesimpulan, orang yang mau berzakat dengan uang yang lebih afdaliyah, kita lebih mencari yang selamat dengan beras. Kalau kita di Indonesia, ya makan kan beras ya, kasih beras. Ya misalkan kepada yang infaknya, sodakohnya, makanya kan menerima zakat fitrah, infak dan sodakoh para muzaki.
Ya, makanya kita jangan zakat fitrah aja, Pak, Bu, ya, infak dan sedekahnya. Pengelola masjid itu biasanya apa? Bingung beras ini mau bisa aja beras itu ini kan agak merepotkan. Beras tetap diterima buat apa mustahil zakat disertai dengan uangnya. Ini saya infak 100.000. Coba kalau jamaah ada 50 orang, minimal satu orang infak sedekah 100.000 ya. Ini kan saya kelasnya kelas perumahan. Kalau kelas di luar perumahan, kelas kampung mungkin infak 10.000 ini alhamdulillah ini kan 100.000 dikali 50 berapa Pak? 5 juta ya? 5 juta ya, lumayan. Jadi mustahil zakat nanti disisipi 100.000, 50 mustahil zakat. Seperti itu. Kita sebanyak berinfak, bersedekah terkhusus di hari raya kemenangan. Dan kemudian hikmah yang lainnya supaya para fuqara dan masakin itu berbahagia di hari kemenangan. Ini bahasa kita hari kemenangan. Ya, namanya al-falah, hari kebahagiaan. Ya, hari sukacita. Jangan sampai ada orang yang kan kalau kita memang sudah adat ya, sebenarnya baju baru nggak mutlak harus. Tapi karena memang sudah adat di kita rata-rata pakai baju baru, ini menjadi menjadi kebiasaan, dan kebiasaan ini akan menyebabkan kesenjangan tatkala ada 1-2 orang, bahkan banyak dari para fuqara yang tidak merasakan baju baru. Nah, disitulah yang kita keluarkan di akhir-akhir bulan Ramadan. Pertanyaan, bagaimana kalau saya mengeluarkan di 10 hari terakhir? Tidak apa-apa. Para ulama mengatakan tidak apa-apa. Khawatir kita tidak bisa mengeluarkan di hari di waktunya, misalnya karena kita meninggal dari lainnya. Misalkan seorang meninggal di H-2, dia sudah mengeluarkan di H-min berapa? 10. Dia terhitung 28 hari, dia di hari ke-28 dia kan wajib mengeluarkan zakat karena dia telah melalui Ramadan. Intinya zakat fitrah itu dikeluarkan ketika seorang telah memasuki bulan Ramadan. Melalui bulan Ramadan itu terhitung. Hari pertama dia terhitung, hari kedua dia terhitung. Paham Bapak Ibu? Itu aja. Ya, jadi 2 hari ini sisanya anggap infak sedekah dia telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Baik, masyaallah Allah muliakan. Kemudian Pak Haji bilang harus tuntaskan Ustaz. Kayaknya nggak bisa dituntaskan karena memang harus dijelaskan di bagian. Nggak apa-apa pertemuan 3 pertemuan minimal ya. Saya mudah-mudahan pertemuan di bulan akan datang bisa lebih cepat ya, mudah-mudahan. Baik, kemudian kata Nabi SAW, wa tasuma Ramadan, ya, engkau berpuasa di bulan Ramadan, ya. Ini adalah syariat Islam, rukun Islam yang wajib ditegakkan oleh setiap afrad, setiap individu. Wajib mengeluarkan wajib mengerjakan saum di bulan Ramadan. Ini saum yang wajib. Makanya kalau orang menjaga saum sunnah itu dipastikan, disaksikan dia pasti menjaga yang wajib. Seperti kita menjaga sholat sunnah, pasti perkara wajib kita tidak akan abaikan. Tapi kalau kita hanya yang wajib itu bisa ditinggalkan, bisa di akhir waktu. Nah, puasa di bulan Ramadan adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, pertama yang watasuma Ramadan sesuai dengan hadis rukun Islam. Ya, kemudian kalau ayat Al-Baqarah ayat 143 kita semuanya hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Ya, jadi kita sangat sayangkan mungkin dari saudara kita, hadirin kita masih mengabaikan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ingat, seluruh awamirillah ini menjadi asas ya, atau menjadi kaidah dalam agama kita. Setiap perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya, ketika ditinggalkan oleh seorang hamba, itu ada 2 keadaan. Pertama, dia bisa dikatakan orang yang berdosa besar. Kenapa dikatakan berdosa besar? Ketika dia meninggalkan, dia masih meyakini kewajiban dari perintah tersebut, baik itu sholat, baik itu siam, baik itu haji, ya, baik itu zakat dan yang lainnya yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian dia meninggalkan, tapi dia masih meyakini ini diwajibkan, tapi saya belum siap hati saya. Ya, mungkin karena maksiat dan itu dikatakan dia hanya berdosa besar. Dia maha murahnya Allah. Tapi setiap perintah Allah yang diyakini bahwasanya perintah tersebut tidaklah wajib, nah maka ini
jatuh kepada kekufuran. Dia harus bertobat kepada Allah. Yang dosa besar dia harus tobat, karena dia telah menyanyiakan kewajiban yang Allah wajibkan. Apalagi dia meyakini saum gak wajib, saum Ramadan, zakat fitrah gak wajib, zakat mal gak wajib, padahal wajib dikeluarkan oleh kita. Kita bilang gak wajib karena ego kita, karena kebodohan kita. Kita masuk ke dalam ranah apa? Ranah kekufuran. Ya, na'udzubillah. Walaupun kita mulai kamu kufur ya, kamu sudah meyakini sesuatu yang Allah wajibkan itu tidak wajib. Kita hanya mengatakan secara umum. Barang siapa yang meyakini sesuatu yang Allah wajibkan, dia meyakini itu sesuatu yang tidak wajib, tidak perlu dilakukan, maka dia telah kufur. Itu aja secara umum. Kamu mengkafirkan saya bahasa umum. Terperincinya saya akan berikan dalil, penjelasan bayan kepada orang tersebut secara firm. Ya, hukum dibalikan lagi kepada para ulama. Para ulama boleh berfatwa, tapi satu orang mengkafirkan ini nggak boleh. Walaupun benar, dia misalkan ada orang yang namanya dia Islam KTP, ya, ada lagi Islam kejawen, ya, dia saya harus sebutkan. Yang Jawa-Jawa siap-siap. Yang kan biasanya ada keluarga ya kejawen itu banyak keyakinan yang kufur ya. Di antaranya dia tidak melaksanakan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Islam kejawen itu bikin syariat baru. Ini berbahaya. Tidak mencukupkan dia. Salawat aja kita harus mencukupkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi Islam kejawen ini bikin syariat baru. Coba yang tahu amalan Islam kejawen, dari zikirnya, dari puasanya, bahkan dia Islam kejawen itu dia nggak sholat, benar nggak? Ada yang tahu? Dia sholatnya beda sama kita. Ya kalau kita itu level rendah, ya dibilang. Padahal ini level Nabi yang kita lakukan sholat lima waktu. Islam kejawen, ya itu ada demikian. Jadi Islam kejawen itu kalau kondisi sekarang itu pada labeling yang sudah terikmat lama, bahwa memang dulu orang Jawa sana masih terpengaruh dengan Hindu Buddha. Puasanya kadang-kadang jam 4 sudah buka dan sebagainya. Tapi belakangan ini sudah banyak yang syar'i, banyak center masjid seperti Jogokarian segala macam itu sudah menjadi pusat dakwah yang mungkin internasional. Tetapi label kejawen itu masih melekat. Padahal sekarang mungkin sudah sedikit yang melakukan begitu. Yang cuma labeling begitu Islam kejawen, kemudian apa dan seterusnya masih terikmat pada hati kita masing-masing. Sebenarnya realistisnya sih udah sedikit Pak. Mungkin ada satu dua yang sepuh model sana gitu. Kalau yang muda-muda sering ngaji begini, insya Allah syar'i dan sunnah. Sudah, alhamdulillah. Yang baik yang dimaksud Pak Haji itu yang sudah ngaji ya, yang sudah paham datang ke pengajian. Yang saya maksud ini dia yang sudah menutup diri dari pengajian ilmiah. Ya, dia tidak mau belajar, dia hanya mengikuti apa kata nenek moyang. Ya, ini masih ada tapi udah sedikit. Alhamdulillah. Ini berarti kan salah satu hidayah yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Makanya ketika kita melihat penyimpangan seseorang, yang pertama kita melihat dengan ainul qadar. Ya benar-benar kita tuh melihat dengan pandangan kacamata ketetapan Allah. Kalau kita melihat orang berbuat maksiat ya, kita harus mengevaluasi alhamdulillah ya. Kita bersyukur saya tidak seperti dia berbuat maksiat, misalkan dia durhaka pada orang tua, dia berbuat kesyirikan dan yang lainnya. Ya, makanya kita dengan tersebarnya dakwah sunnah ini ya sampai ke pelosok-pelosok daerah ini memang kita bersyukuri ya atas nikmat ya keutamaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin sehingga mereka dapat merebut ya namanya hidayah Islam. Jadi ada orang yang memang dapat hidayah Islam tapi dia belum mendapatkan hidayah sunnah. Nah, ini yang perlu saya luruskan demikian ya. Jangan sampai kita sudah berislam kita belum mendapatkan hidayah sunnah. Hidayah sunnah itu kita mengaplikasikan hukum Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya,
Alhamdulillah apa yang dikatakan haji ini saya bergembira ya. Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk kepada mereka ya untuk sekarang sesuai syar'i. Puasanya tadinya jam 4 berbuka ya tadi ya jam 4 sore ya berarti ya. Sekarang di jam 6. Ya kan ada beberapa yang telah bertabrakan dengan syariat, waktunya, puasanya, waktu berbukanya itu sudah tidak syar'i, tapi alhamdulillah yang belakangan ini sudah mulai ngaji. Ya alhamdulillah. Kayak di tempat saya mereka mengikuti pemahaman Sunda Wiwitan. Jadi kalau ada maulud, ada rajaban itu masya Allah itu kesyirikan. Untuk di kuburan, di bakar kemenyan dan yang lainnya, zikir juga, sholawat juga. Tapi nuansa mistik dan dosa-dosa kekufuran. Alhamdulillah. Nah, yayasan saya domisili di sana tidak diterima karena jadi mungkin dari waksit tokoh dukunnya itu ya disebut tokoh di situ, tapi dia memang dukun. Paling kalau nanti yayasan berdiri selesai saya bertahun-tahun saya di sini ya kan, puluhan tahun bahkan ribuan tahun mungkin. Sekarang saya harus hengkang dari bumi keranggan disebabkan ada yayasan kita. Ya kita bilang yayasan berjenggot macam-macam lah kita ini. Ya udah kita ngalah. Wakaf masih ada. Saya berharap ya Allah semoga 10 tahun 20 tahun mereka yang sepuh-sepuhnya sudah tidak ada, dan yang ini nih yang sekarang milenial ya, generasi milenial ini bisa kita ajak ya dengan nanti kita sifatnya sosial lebih banyak. Itu strategi dakwah. Ya qadarullah kita udah secara prosedural ke door to door beri bantuan, RT RW kita kondisikan ya RW ini bapaknya ini tokoh susah. Akhirnya kita harus pindah ya, sekarang dibangun, sekarang lagi sedang pembangunan. Alhamdulillah ya di situ terkondisikan. Hanya 1-2 yang nggak ini karena dia nggak mau ada sekolah dan yang lainnya. Ya pelan-pelan. Setiap orang membuat kebaikan pasti ada syaitannya. Ya bapak ibu-ibu, walaupun kita sebaik apapun kita siap menerima ujian dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Walaupun niat kita baik, lalu itu dipandang baik oleh apalagi dengan mata hasad. Makanya surat Al-Falaq itu surat yang mujarab. Kalau kita tahu kita dihasad oleh seseorang, baca surat Al-Falaq perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung pada Allah ya Al-Falaq, Rob penguasa subuh. Ya kemudian min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, baik itu manusia, jin, syaitan. Ya. Terus apa lagi? Qul a'udzu birabbil falaq, syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah datang. Ya, kemudian apa lagi? Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan tukang sihir. An-nafatsat itu adalah tukang sihir perempuan, jamak. Jadi di zaman Nabi itu bapak dan ibu itu menjadi hujjah bahwasanya kekuatan jin dan syaitan itu atas izin Allah bisa melancarkan oleh orang-orang yang jahat untuk ganjaran kepada korbannya. Tapi ingat, perhatikan ya, kalau kita amalkan Al-Falaq ini, makanya di setiap sholat subuh kita tuh dianjurkan subuh dan maghrib membaca 30 itu 3 kali. Ini sunnah Nabi SAW. Bahkan itu sepaket dengan zikir pagi dan petang. Ya bisa. Misalkan bapak-bapak memikirkan zikir pagi dan petang. Zikir pagi itu sholat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Fatihah Al-Anas 3 kali. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan tukang sihir perempuan yang menimpa pada mulut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang hasad apabila dia hasad. Ini ya, karena kita hidup pasti ada orang hasad. Kita mau di bawah ataupun di atas, tapi kebanyakan orang yang hasad itu karena orang memiliki nikmat. Makanya dikatakan al-hasadu ya tamanni zawalun ni'mah min ghairi. Ya, seseorang berangan-angan bagaimana hilangnya nikmat dari orang lain, itu orang yang hasad. Ya. Jadi kita boleh gibtoh. Pernah saya sampaikan di sini, gibtoh itu hasad dengan perbuatan baik. Orang bisa sholat malam, saya gimana bisa sholat malam? Bukan hasad dengan nikmat Allah yang diberikan kepadanya, itu nikmat. Tapi itu mendekatkan kepada Allah. Orang bersedekah, kita itu bersedekah, itu hasad yang dibenarkan.
Yang tidak dibenarkan hasad dari nikmat yang diberikan Allah kepada seorang hamba, kepada saudara kita, kita hasad. Dia punya ini gimana dia biar hilang. Dia punya mobil 5, biar hilang tuh 2. Kayak pas kejadian bilang alhamdulillah. Bukan, ya Allah kasihan juga ya 5 walaupun dia seperti itu, tetap aja itu kan harta dia. Atau rumahnya kebakar, alhamdulillah. Ya, ada orang alhamdulillah saudaranya, alhamdulillah orang lain ketika nikmatnya berkurang. Kenapa? Karena dia punya hasad. Makanya di antara obat hasad apa? Kita banyak memuji orang yang kita hasad. Misalkan kita nggak suka dengan dia. Kalau ustadz itu hasadnya dengan ustadz juga seprofesi, tenang aja. Profesi kita apa? Kita pengusaha sama, ini item usahanya sama. Biasanya pasti hasad. Orang besar hasad. Para orang yang memiliki ilmu pun sama hasad. Ustadz ini kalau bisa ini enggak, maka kalau kita punya hasad, terkadang gitu kita terbesit, ya. Kalau ada yang bertanya gimana Ustaz ini, alhamdulillah, dia afdol dan yang lainnya. Itu kita obati dan kita banyak memuji. Akhirnya kita hilang hasad kita. Ini adalah obat bagi orang yang hasad. Misalkan, masya Allah, ini bapak ini punya rumah banyak banget ya dari kurikulum. Iya, masya Allah ya, karena kita hasad sama dia. Masya Allah, ini bapak ini udah udah punya usahanya bagus, lancar. Terus dia berinfak, dan ini adalah faktor kalian Allah sumberkan hartanya seperti itu. Jadi kita memuji-muji, ya, tapi bukan memuji di depan orang tersebut tanpa sepengetahuan dia. Kalau memuji di depan orangnya apa? Ini mah bukan uang, padahal kita hasad kesel, dipuji-puji, ini bagus ya bapak ini, padahal di belakang beda. Ya saya banyak menghadapi itu Pak, ya mungkin bapak juga demikian, menghadapi orang bermuka dua, bahkan bukan 2 lagi, 5, 10 ya. Di kita, masya Allah gini, saya punya tetangga itu, masya Allah, baik di depan saya, ternyata di belakang saya, la haula wala quwwata illa billah, ya. Ustaz ini saya bilang, ada apa tadi? Kita nggak punya apa-apa, bagi saya punya apa-apa ya kan? Kita nggak punya apa-apa masih di, ada yang diiring, ya itulah kehidupan. Tapi kita doakan, semoga dia dapat hidayah, ya semoga Allah hilangkan hasadnya. Terus ya kita mohon dan mohon pelindung dari kejahatan, dari kedengkian dan hasad dia. Ini bahaya. Makanya ada ain, al-ainu hakun kata Nabi SAW. Mata jahat itu hak, benar adanya. Ada orang lihat kita hasad dengan ainnya, itu kita bisa sakit, bisa. Al-ainu hakun. Maka kita berlindung dengan surah Al-Falaq ini, perlindungan dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Baik, kita teruskan untuk rukun Islam. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau melaksanakan ibadah haji tatkala engkau mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya, perhatikan jemaah yang muliakan, haji itu rukun Islam yang terakhir. Rukun Islam yang sangat mulia. Siapapun di antara kita yang tidak ada keinginan untuk berhaji, maka yang diragukan keislamannya. Mungkin kita karena mencintai harta, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Engkau sangat mencintai harta, ya, dengan cinta yang sangat, sehingga mengorbankan harta untuk ibadah itu kita berat, ya. Padahal ketika kita pandangan kita melihat Baitullah, melihat Ka'bah, ya itu masya Allah, nikmat terindah. Ya nggak ada kenikmatan melainkan ibadah. Kita letakkan aktivitas kita untuk ibadah kepada Allah. Bayangkan orang ibadah haji, dia mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan waktunya, ya, dia harus siap fisik, mental, modal dan yang lainnya. Makanya itu ujian bagi orang-orang yang mampu, apakah dia mau berkorban untuk Allah, untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah, atau sebaliknya. Banyak orang pengusaha sampai saat ini padahal dia bisa umroh tiap tahun, umroh bisa sebulan sekali juga bisa, tapi sampai saat ini pandangan dia, mata dia belum pernah melihat Baitullah. Banyak gampang, banyak sekali. Karena apa? Alasan nanti aja. Alasan apa? Saya juga ya, saya nggak mungkin ikut kelas reguler, saya harus VIP yang ONH plus ya, atau kalau haji furoda yang langsung haji tahun ini dan nilainya itu bisa 200 juta. Saya punya orang jamaah, masya Allah, ya, beliau
berikan keluasan harta, dia nggak tahu tanggung ketika punya harta langsung. Dia udah haji setiap tahun, keluarganya semua diajak haji furoda yang sekali bayar 200 juta. Benar nggak Pak? Haji furoda itu 200 juta. OE 16 atau haji furoda. Ya, langsung anaknya 5, suami istri berarti 1,4 M. Dia keluarkan untuk melaksanakan haji. Nah ini menandakan ya keimanan yang baik, ya menandakan dia tidak cinta kepada harta, ya walaupun sebagian dari kita punya uang banyak, pasti mau beli mobil itu wajar. Untuk fasilitas sekarang jangankan kelas perumahan, kelas yang di kampung aja sekarang banyak punya mobil. Kenapa? Karena sudah kebutuhan mobil, bukan milik orang kaya lagi, ya. Jadi mobil itu walaupun mobil biasa harganya yang murah 40-50 juta itu sudah kebutuhan. Apalagi orang yang menengah ke atas dia punya mobil yang bagus, gak apa-apa, ya. Ketika Nabi SAW ditanya tentang kesombongan, ya Rasulullah, ya setiap kita itu ingin punya pakaian yang baru, punya sendal yang baru, ya kan, sesuatu yang baru yang bagus. Kata Nabi, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kita berpakaian yang bersih, rapi, yang mahal sesekali itu apa-apa. Ya kalau kita mampu, ya kita mampu untuk membeli gak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Ya, kata Nabi al-kibru batul haq wa ghadabun. Kesombongan yang sesungguhnya adalah engkau menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Siapapun di antara kita yang menolak kebenaran, siapapun di antara kita yang merendahkan manusia, itu adalah ciri dari kesombongan. Yang mana kata Nabi, barang siapa yang memiliki kesombongan sebesar biji darah, dia akan terhalang masuk surga. Dia tidak bisa masuk surga. Alhamdulillah. Masya Allah, Allah mengatakan haji adalah rukun Islam yang kelima. Siapapun di antara kita berharap dan berdoa, saya pun belum haji, ya. Saya juga berharap sama Allah, mudah-mudahan jamaah juga belum naik haji, Allah mudahkan untuk naik haji. Pandemi mudah-mudahan segera berlalu, ya. Umrah dan haji dibuka kembali, dimudahkan kita untuk ke sana. Harapan kita supaya kita sebelum wafat Allah mudahkan untuk menunaikan haji. Amin, Pak. Ya, yang sudah haji gak apa-apa. Saya Masya Allah melihat jamaah itu sampai bisa tiap 2 bulan sekali. Dia nggak lelah, dia pengusaha tapi dia mau meluangkan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Ya, haji udah beliau bisa 2 tahun, kalau di ini setahun sekali dia, Masya Allah ibadahnya kuat, ya usahanya Allah suburkan, ya Masya Allah. Kita belum minta sama Allah, tapi dengan sensasi juga ya Allah mudahkan naik haji. Kita nggak mau ngumpulin. Ya kumpulin dari gaji kita 1 juta 2 juta dikumpulin. Bilang sama istri ini udah uang mati. Uang mati apa sih? Wah nggak tahu saya kata-katik, anggap uang nggak ada. Ya ini buat nanti kita naik haji, entah itu 5 atau 10 tahun lagi, tapi kita sudah kumpulkan. Nanti kalau ada pas promo haji furodanya bisa 100 juta, kita terkumpul 2 juta, kita berdua minimal kita dulu. Kalau buat anak kan itu kalau punya kelebihan rezeki ya. Kalau kita pas-pasan udah kita sama istri kita atau kita dulu sendiri berdoa sama Allah, ya memperbanyak doa bisa. Ya Allah mudahkan seluruh keluarga saya naik haji ke Baitullah, berumah ya Allah, mudahkan keluarga saya untuk senantiasa beribadah kepadamu, menjaga akidah sampai maut menjelang. Minta yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai, kaum muslimin secara umum. Bahwa pada ibu-ibu Allah mengatakan kalau kita sedang mendoakan orang lain, itu doanya itu mampir ke kita. Oke, kalau kita berdoa sendiri nih, doakan juga kaum muslimin, tetangga kita yang jahat apalagi banyak didoakan. Itu bisa sangat derajat, itu banyak kejadian orang yang jahat sama kita doakan terus, minta dibukakan hidayah, dia itu akhirnya berbuat baik kepada kita. Allah ubah hatinya dengan ketulusan doa kita. Makanya doa di antara doa yang dijawab oleh Allah adalah doa orang yang goib. Orang yang bukan syaitan, maksudnya orang yang tidak didoakan itu tidak tahu.
Baik jamaah yang Allah muliakan, ya, ini perkara haji saya simpulkan bahwasanya perkara yang sangat mulia, ya. Jadi haji ini kita harus lakukan ketika kita mampu dengan syarat kemampuan harta, yaitu seumur hidup satu kali. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau setiap tahun saya haji? Tidak apa-apa. Kalau kita mampu, itu menjadi haji sunnah bagi kita. Yang wajibnya kita sudah tunaikan, yaitu seumur hidup satu kali. Baik, itu saja mungkin. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya berkaitan dengan perkara iman dan perkara ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada jemaah, mungkin ada pertanyaan satu dua dari kajian kita. Kami persilakan. Tafadhol. Silakan Pak. Setengah 7 pagi ya. Semoga pagi. Silakan, ada yang bertanya? Jemaah, persilakan. Udah ya, cukup ya. Insyaallah apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat dipahami dan kita berdoa kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Semua kita termasuk saya. Kita berdoa kepada Allah ilmu yang bermanfaat yang baik Allah muliakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita rezeki yang thayyib, yang baik, dan Allah memberikan penerimaan amal yang qabul amal kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas Islam dan Sunnah sampai akhir hayat menjumpai kita. Saya mohon maaf ada kekurangan. Marilah kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.